masa pemerintahan antikris itu dan menjelang pengangkatan itu terjadi, maka ini akan ada pemisahan, ya, semacam ada pemisahan. Kalau kita melihat gembala-gembala kalau mengembalakan domba, ya, mereka selalu ada tanda, ya. Jadi semua domba itu dikasih tanda sebagai pemilik, ya. Siapa yang memiliki domba itu, dialah yang berhak mengambil domba itu. Nah, demikian juga ketika terjadi pemisahan antara gereja Tuhan dan orang-orang di luarnya, antara orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang tidak diselamatkan, itu tentunya harus diberikan tanda, ya. Jadi pada masa antikris itu orang-orang semua diberikan tanda, yaitu tanda 666, ya. Nah, saudara, ini sesuatu yang unik, ya, karena di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama juga, di mana ada 144.000 orang-orang Israel yang juga menerima tanda di dahi mereka, yaitu nama Bapa. Tentunya nama Bapa daripada orang Yahudi, orang Israel itu adalah Yahweh. Nah, ini sangat menarik, ya. Di sisi yang lain, orang-orang dunia ini menerima tanda di dahi mereka dengan tanda 666. Dan bagi orang-orang Israel yang digolongkan dalam 144.000 orang itu adalah tanda nama Bapa, Yud-He Waw-He. Nah, saudara, ini menarik ini karena ada dua tanda yang diberikan kepada manusia pada zaman itu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga harus menerima tanda? Kalau kita tidak menerima tanda daripada antikris, kalau kita tidak menerima tanda kepemilikan, tanda daripada antikris itu 666, apakah kita juga harus diberi tanda? Jawabannya ya, memang kita sebenarnya harus menerima tanda juga, ya. Jangankan kita, ya, orang-orang Israel aja, ya, tua-tua Israel yang jumlahnya 144.000 orang aja menerima tanda nama Bapa, apalagi kita, ya. Nah, bagaimana kita diberi tanda? Ya, kembali lagi seperti kebenaran waktu yang lalu, bahwa tanda kita adalah tanda di dalam kematian dan di dalam penguburan. Kita masuk ke dalam air, kita keluar dari air, kita menerima tanda kebangkitan, kita mengambil persamaan dengan kebangkitan daripada Yesua. Dan tentunya ketika kita dibaptis itu kita menerima tanda, ya. Ketika hamba Tuhan menumpangkan tangannya di kepala kita, ya, biasanya di dahi kita, ya, seperti kita itu dimeteraikan, ya, dimeteraikan dalam nama Bapa. Nah, apakah kita saat ini sudah menerima tanda semacam itu, ya? Sebab tanda baptisan itu atau formula baptisan itu adalah kita harus dibaptiskan dalam nama Bapa. Nah, sebagian besar orang-orang tidak melakukan ini dan belum menerima tanda nama Bapa, ya. Sudah banyak juga, mungkin sebagian besar sudah dibaptiskan, tetapi baptis dengan nama Bapa yang lain, ya, sehingga tanda itu tanda yang berbeda, ya. Kalau tanda dengan nama Allah, ya, Alif Lam Lam Ha itu, ya, itu dengan jelas di sana jumlahnya adalah 666, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat kebenaran daripada firman Tuhan bahwa meterai kita atau tanda kita adalah di dalam baptisan, kita masuk ke dalam air, ya, kemudian kita dikuburkan dan kita keluar dari air, kita menerima persamaan kebangkitan daripada Yesua, dan seketika itu juga, saat itu juga, secara rohani atau di alam roh itu kita sudah ditandai dengan nama Bapa, yaitu Yahweh, ya. Saya bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu, ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya juga telah dibaptis dengan baptis pembaharuan, ya, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Putra Yesua HaMasyiah, dan di dalam nama
Ruach HaKodes, ya. Dan saya bahagia saya telah mengalami hal ini dan saya mengikuti kebenaran seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, ya. Mungkin teman-teman atau sahabat atau saudara-saudara yang percaya, orang-orang percaya yang lain, ya, yang berbeda dengan tanda, ya, yang berbeda dengan apa yang saya sebutkan ini, ya, mungkin perlu juga mengulangi atau mengalami pembaptisan pembaharuan dengan nama Bapa. Karena ini adalah formula yang tidak boleh salah, ya. Kalau kita dibaptiskan dengan nama yang lain, maka tentunya kita tidak akan termasuk ke dalam kepemilikan daripada Bapa Yahweh, ya. Karena nama Bapa kita, ya, seperti apa yang Yesus katakan bahwa Bapa kami yang ada di dalam surga. Jadi Bapa yang ada di dalam surga itu adalah satu-satunya namanya adalah Yahweh. Di dalam Yohanes pasal yang keempat juga dikatakan bahwa akan tiba saatnya, akan tiba waktunya, dan waktu itu kapan? Yaitu waktu itu sekarang, di mana orang-orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi ini adalah merupakan kerinduan. Dalam terjemahan interlinear dikatakan bahwa Bapa itu mencari, ya, orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, istilah mencari itu adalah sesuatu yang langka, ya. Makanya harus dicari. Kalau itu banyak, ya, misalnya kalau ada batu-batu, ya, itu banyak di sini, banyak sekali batu. Tidak ada istilah mencari. Kita hanya tinggal mengut aja atau memilih batu-batu yang ada. Tetapi kalau firman Tuhan katakan Dia mencari, ya, orang-orang yang menyembah Dia, menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Berarti orang-orang penyembah Bapa itu sangat langka sekali, sangat jarang ditemukan. Itu sebabnya Dia mencari orang-orang yang menyembah. Nah, jadi itulah yang menjadi hambatan kita hari ini. Apakah kita ini sudah menerima tanda, ya? Kalau kita sudah menerima tanda di dahi kita, ya, kalau kita sudah dimeteraikan melalui nama Bapa Yahweh, berarti kita sudah ditandai sebagai kepemilikan daripada Bapa, dan kita tentunya akan menantikan, ya, sang pemilik itu untuk menjemput kita pada kali yang kedua, karena kita sudah dimeteraikan, karena kita sudah diberi tanda, ya, sebagai kepemilikan. Nah, ini sangat penting dalam hidup kita. Nah, saya bersaksi bahwa anak-anak saya, ya, sudah menerima tanda, ya, sudah menerima meterai itu dengan cara yang benar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Bapa Yahweh, ya, disebutkan, ya, karena ini penting harus disebutkan, ya. Kalau hanya di dalam nama Bapa siapa, ya? Yesus sendiri katakan bahwa bapamu sendiri adalah iblis, ya. Jadi iblis juga diberi gelar Bapa. Nah, itu sebabnya ketika formula itu dilaksanakan dalam upacara pembaptisan yang sakral, ya. Jadi ini semacam satu protokoler. Kita harus mengambil bagian di dalam kematian, ya, di dalam penguburan dan di dalam kebangkitan daripada Hamasya, di dalam baptisan dengan formula yang benar. Kita harus dibaptiskan dalam nama Bapa, Yahweh, Putra, Yesua, dan Ruach HaKodes. Nah, ketika kita diberi tanda, ketika sang pemilik datang pada kali yang kedua, Dia akan menjemput orang-orang yang sudah diberi tanda dengan benar. Nah, puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Akan kita sambung di lain waktu. Shalom, shalom. Haleluya.